Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali saya Faruk Syahidi dan rekan saya Mas Syahidi, kami akan membahas guna untuk melengkapi mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan dengan tema Pemerintahan Indonesia Masa Orde Reformasi. Langsung saja kita masuk ke bahasanya. Sekitar. Dalam sejarah panjang sistem pemerintahan di berbagai belahan dunia, perubahan seringkali terjadi demi mencapai keseimbangan antara kekuasaan dan hak rakyat. Di banyak negara, perubahan ini mencakup 3 hal penting. Yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden. Yang kedua, pemilihan umum yang lebih demokratis. Dan yang terakhir, desentralisasi kekuasaan. Juga perubahan besar tidak hanya mengubah wajah politik, juga memberikan dampak yang mendalam bagi demokrasi dan stabilitas negara. Mari kita telusuri lebih dalam tentang bagaimana perubahan-perubahan ini mempengaruhi sistem pemerintahan. Mari kita bahas yang pertama adalah masa jabatan presiden yang terbatas. Masa jabatan presiden adalah durasi di mana seorang presiden memegang kekuasaan. Banyak negara membatasi masa jabatan ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah kesegaran demokrasi. Demokratis. Pemilihan umum adalah fondasi utama bagi demokrasi. Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara telah berusaha membuat sistem pemilu mereka lebih demokratis dan transparan. Indonesia, misalnya, pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ini adalah bagian dari reformasi besar pasca Orde Baru yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh elit politik dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar. Selain itu, banyak negara juga memperkenalkan sistem proporsional untuk memastikan representasi yang lebih adil di parlemen, memungkinkan lebih banyak partai kecil untuk memiliki suara dalam pemerintahan. Lanjut, yang terakhir, desentralisasi kekuasaan. Ini langkah penting lainnya dalam perubahan sistem pemerintahan. Dalam sistem desentralisasi, pemerintahan di daerah diberi lebih banyak wewenang untuk mengatur urusan mereka sendiri, mengurangi dominasi pemerintahan pusat. Indonesia sejak era reformasi menerapkan desentralisasi kekuasaan dan dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada provinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan memastikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Di negara-negara lain seperti Spanyol dan India, desentralisasi juga menjadi cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat lokal dan memperkuat pemerintahan demokrasi. Tantangan dan dampaknya, tentu saja perubahan-perubahan besar ini tidak tanpa tantangan. Tantangan dan dampak dari desentralisasi kekuasaan. Yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden dan desentralisasi kekuasaan bisa saja menyebabkan ketegangan politik, terutama jika ada pihak yang merasa kehilangan pengaruh. Misalnya, meski pembatasan masa jabatan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, ada yang berargumen bahwa hal ini dapat mengurangi stabilitas politik, terutama jika seorang pemimpin yang berpengalaman digantikan oleh pemimpin baru. Begitu juga dengan desentralisasi kekuasaan. Meski memberikan otonomi daerah, namun bisa menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah dan konflik antara pemerintahan pusat dan daerah. Perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan seperti pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan umum yang lebih demokratis, dan desentralisasi kekuasaan adalah langkah penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang transparan. Namun, perubahan ini memerlukan keseimbangan yang cermat antara kebebasan, keadilan, dan stabilitas politik. Hanya dengan keterlibatan aktif masyarakat, sistem yang adil dan pemimpin yang bijak, perubahan-perubahan ini dapat berjalan dengan sukses. Demokrasi yang sehat adalah sebuah dari keputusan yang bijaksana dan partisipasi di seluruh rakyat, sebuah pemerintahan yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembentukan lembaga-lembaga baru. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembentukan lembaga-lembaga baru, yaitu bertujuan menjaga demokrasi dan menegakkan hukum di Indonesia. 2 lembaga yang paling mencolok adalah Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Yang pertama, Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tahun 2003 memiliki tugas yang sangat penting untuk menjaga agar peraturan-peraturan yang ada tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa hasil pemilu serta menguji undang-undang terhadap konstitusi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK. KPK dibentuk pada tahun 2002 bertugas untuk memberantas korupsi di semua level pemerintahan. KPK memiliki kewenangan luar biasa untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi, bahkan terhadap pejabat tinggi negara sekalipun. Selanjutnya teman-teman sekalian, pada masa reformasi, kebebasan bersuara dan berpendapat diperbolehkan sebagai respon terhadap kondisi yang terjadi selama masa Orde Baru, di mana kebebasan berekspresi sangat dibatasi. Ada beberapa alasan utama mengapa kebebasan ini diizinkan dan didorong pada masa reformasi. Yang pertama yaitu penegakan hak asasi manusia atau HAM. Kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Setelah jatuhnya Orde Baru, pemerintahan reformasi berkomitmen untuk menghormati HAM termasuk kebebasan berbicara. Dan yang kedua teman-teman sekalian, yaitu demokratisasi. Reformasi bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai elemen kunci dalam demokrasi, di mana rakyat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, ide-ide mereka secara terbuka. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, mengakhiri otoritarianisme. Pemerintahan Orde Baru bersifat otoriter dan membatasi ruang publik untuk berdiskusi. Reformasi membawa perubahan menuju pemerintahan yang lebih terbuka, mengakhiri praktik-praktik yang menekan suara rakyat. Ya, dan yang keempat teman-teman sekalian, peningkatan partisipasi publik. Kebebasan berpendapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan mengambilan keputusan. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dan selanjutnya teman-teman, yaitu yang kelima, reformasi media. Salah satu aspek penting reformasi adalah mencabut aturan yang membatasi pers. Media menjadi lebih bebas dan berperan penting dalam mengawasi pemerintahan serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, yaitu yang keenam, tuntutan masyarakat. Selama krisis 1998, masyarakat menuntut perubahan besar terhadap kebebasan berpendapat. Kebebasan ini menjadi simbol keberhasilan reformasi dan pemenuhan tuntutan rakyat. Dengan terbukanya ruang untuk berbicara dan berpendapat, diharapkan terciptanya kehidupan politik dan sosial yang lebih sehat serta pemerintah yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Baik teman-teman sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Undur maqala wala tandur manqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.